Halo Sobat Anak. Kalau kalian udah nonton video yang sebelumnya, yuk kita lanjutin lagi. Yang berikutnya di sini kita akan bahas juga untuk perhitungan. Perhitungan apa saja sih yang akan kita jelaskan di netralisasi? Nah, yang pertama adalah satuan konsentrasi. Kemudian yang kedua ada bobot ekuivalen atau bobot setara. Yang ketiga adalah faktor pengenceran. Yang keempat ada standarisasi titran. Dan yang kelima ada perhitungan kadar. Nah, beberapa mungkin pernah kamu pelajari juga di kimia analisis. Contohnya nanti satuan konsentrasi, bobot setara. Nah, mungkin yang baru adalah faktor pengenceran, tapi kamu juga sudah dapat di lab volume ya. Jadi nanti bisa kita bahas juga dan diterapkan di perhitungan volumetri seperti apa. Nah, kemudian standarisasi titran dan juga perhitungan kadar. Oke, kita cek dari yang pertama, tapi sebelum itu kita akan buat kesepakatan dulu. Nah, di sini ada kesepakatan untuk pembulatan satuan hasil perhitungan. Oke, untuk pembulatan ini, kenapa sih kita harus samakan persepsi agar pada saat kita menghitung nantinya kita punya standar yang sama. Jadi perhitungan sampai digit terakhirnya pun sama, gitu ya. Nah, contohnya di sini untuk hasil perhitungan volume, kadar zat, hasil timbangan dengan neraca teknis dan juga pH, kamu harus bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, nanti akan saya contohkan seperti apa sih pembulatannya. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan untuk perhitungan normalitas hasil standarisasi dan hasil penimbangan dengan neraca analitik atau digital. Itu wajib 4 angka di belakang koma. Gitu ya. Saya akan contohkan perhitungannya dan pembulatannya seperti apa. Oke, yang berikutnya ada satuan konsentrasi. Ada molaritas, ada normalitas, molalitas, ada persen, ada ppb, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti kamu bisa cek kembali. Nah, kalau di dalam volumetri, satuan mana sih yang paling hits gitu ya, yang akan kita sering gunakan adalah normalitas. Atau kamu pasti sudah sering mendengar istilah normalitas ini gitu ya. Dalam rumus pun kamu pasti sering melihat ada gram setara per liter atau mungkin miligram setara per mililiter gitu ya. Nah, nanti kamu bisa definisikan dengan kata-kata sendiri dan bisa dituliskan di handout juga. Apa sih pengertian normalitas? Nah, kalau untuk penitaran, si normalitas ini akan sangat kita pakai ketika kita menemukan titik ekuivalen, biasanya disetarakan menjadi miligram setara sama dengan volume dikali normalitas. Nah, kemudian untuk bobot ekuivalen, atau mungkin kamu bisa sering mendengarnya adalah bobot setara. Sebenarnya apa sih pengertiannya? Bobot setara adalah perbandingan bobot partikel zat, bisa atom, bisa molekul, bisa ion, yang setara dengan 1 ion H+, atau 1 atom hidrogen. Nah, jadi ketika kamu mungkin punya reaksi antara senyawa yang nantinya menghasilkan H+, jadi kamu biasanya pasti langsung hitung jumlah H+-nya ada berapa. Nah, itu berlaku kalau reaksinya adalah metatetik. Tapi, nanti kalau reaksinya redoks seperti apa? Akan berbeda lagi, gitu ya. Nah, mungkin kamu juga kenal rumusnya, kalau ada BST, biasanya MR dibagi dengan valensi. Atau nanti ketika kamu ketemu dengan metode redoks, biasanya MR dibagi dengan N. Nah, N ini apa? N adalah jumlah elektron yang dihasilkan atau mungkin dilepaskan, atau bisa juga perubahan biloxnya. Oke, yang berikutnya ada faktor pengenceran, bilangan yang merupakan kebalikan dari berapa bagian cuplikan yang dipipet dari seluruh larutan. Gitu ya. Nah, tapi biar kita lebih mudah mendefinisikan apa sih faktor pengenceran, kamu ingat-ingat aja total volume larutan yang kamu buat dibagi dengan yang dipipet, gitu ya.
Nah, kita akan contohkan ketika kamu punya total larutannya 100 mili, kemudian kamu pipet sebanyak 25 mili, kira-kira faktor pengencerannya berapa? Nah, tulis di komen ya. Oke, jadi itu contoh faktor pengenceran yang paling sederhana. Mungkin kamu juga akan menemukan contoh faktor pengenceran yang akan sering ketemu di lab follow. Bikin larutannya 100 mili, kemudian di pipetnya 10 mili. Nah, itu juga berapa kali faktor pengencerannya? Oh ya, jangan lupa, kalau komen di tag menit dan detiknya ya. Misalkan di menit ke-10, detik ke-11, berarti tulis saja 10.211. Biar saya langsung bisa merujuk, oh kalian menjawab di soal nomor atau menit kesekian, gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi nih, untuk faktor pengenceran, mungkin ini yang kamu akan temukan di penetapan yang pertama, penetapan kadar natrium karbonat dan bikarbonat. Cara menentukan faktor pengencerannya seperti apa? Ketika kamu dapat larutannya 4,90 gram per 5 liter. Nah, berarti kamu harus lihat si larutannya totalnya ada 5 liter, kemudian kamu bisa lihat berapa mili yang kamu pipet. Misalkan kamu pipetnya 10 mili, berarti kamu bisa cek faktor pengencerannya berapa kali. Dari 5 liter, kemudian diambil 10 mili. Nah, nanti coba dihitung juga di situ kira-kira berapa kali faktor pengencerannya. Yang berikutnya, di sini ada standarisasi larutan titran. Mungkin yang akan saya jelaskan di sini, kita akan lebih jelasnya dengan coret-coret ya. Nanti ada di link berikutnya. Jadi, titik ekuivalen pada titrasi. Jadi, yang namanya standarisasi itu kan sudah melalui proses titrasi. Nah, titrasi itu pasti akan memenuhi titik ekuivalen atau secara stoikiometri. Nah, stoikiometrinya titik ekuivalen bisa kita katakan dengan miligram setara sama dengan volume dikali normalitas. Nah, kenapa bisa jadi rumusnya N sama dengan miligram BBP per Vp dikali BST BBP? Nah, nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Sekarang saya akan jelaskan tentang penurunan rumus untuk standarisasi. Yang namanya titrasi pasti harus memenuhi prinsip titik ekuivalen, di mana miligram setara titrat sama dengan miligram setara titran. Titrat biasanya kita dapatkan dengan cara menimbang, sehingga kita ubah menjadi miligram titrat per BST titrat. Sedangkan titran biasanya yang kita cari volumenya, sehingga kita akan ubah menjadi volume dikali dengan normalitas. Karena titran sama dengan penitar, maka kita berikan simbol P, Vp dan Np. Nah, kemudian karena kita mau mencari normalitas penitar, kita tinggal pindah ruas saja menjadi Np sama dengan miligram titrat per BST titrat dikali volume penitar. Kalau ada faktor pengenceran, di manakah letaknya? Faktor pengenceran pasti akan mengikuti Vp. Kalau Vp-nya berada di bawah, maka kita juga akan letakkan faktor pengencerannya di bawah. Sehingga kita kenal rumus biasanya adalah normalitas penitar sama dengan miligram bahan baku primer per volume penitar dikali BST BPP dikali faktor pengenceran. Nah, sekarang kalian bisa cek contoh soal untuk menghitung normalitas titran. Nah, di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, kalian nanti bisa coret-coret, boleh di handout, boleh di kertas yang lain, begitu ya. Nah, kira-kira kalau disuruh mencari normalitas titran dari apa nih senyawanya nih? COOH 2 kali. Ayo, yang tahu komen juga ya di bawah ya. Nah, di situ ada 0,0630 gram COH 2 kali yang langsung dimasukkan ke dalam larutan
titrat atau dimasukkan dalam Erlenmeyer sebagai titrat, kemudian dititar dengan NaOH 0,1 N, hasilnya volume dari si NaOH-nya adalah 9,95 mili. Nah, kira-kira kalau ada situasi seperti ini, kamu akan pakai rumus normalitas yang pertama ataukah yang kedua? Tadi dicek lagi di slide yang sebelumnya, kira-kira yang dipakai yang ada faktor pengencerannya atau tidak? Yuk, saya kasih waktu 3 detik. Oke, silahkan dihitung ya. Nanti kalau yang sudah ketemu jawabannya boleh di komen di bawah. Oke, yang berikutnya, di sini ada soal yang kedua. Kondisinya sedikit berbeda. Kamu punya senyawa atau titrat yang ditimbang sebanyak 0,63 gram. Kemudian kamu harus masukkan dulu ke labu ukur 100 mili. Kemudian kamu harus pipet 10 mili. Nah, dimasukkan ke Erlenmeyer, kemudian dititar dengan NaOH 0,1 N sebanyak 9,90 mili. Kalau untuk yang kondisi kedua, kira-kira kamu harus pakai rumus yang mana dan berapa sih kisaran normalitasnya? Nah, perlu diingat berarti hasil normalitasnya harus dalam 4 digit di belakang koma. Gitu ya. Nah, gimana caranya kamu mengecek hasil kamu betul atau tidak? Di situ sudah tertera ada 0,1 N. Nah, karena di sini ada 0,1 N, jadi hasil kamu akan benar kalau mendekati angka 0,1 N, gitu ya. Bisa 0,09 sekian atau bisa juga 0,10 sekian, gitu ya. Nah, jadi kamu bisa cek pekerjaan kamu betul atau enggak, nanti dibandingkan dengan label NaOH-nya berapa N, gitu ya. Yang berikutnya, di sini ada perhitungan kadar. Nah, perhitungan kadar langsung saya berikan rumus jadinya. Volume penitar dikali normalitas penitar dikali BST zat per miligram contoh dikali 100%. Nah, rumus yang kedua, volume penitar dikali normalitas penitar dikali BST zat dikali faktor pengenceran dibagi miligram contoh dikali 100%. Nah, kenapa bisa rumusnya seperti ini? Nanti kita akan jelaskan di yang berikutnya. Oke, penurunan rumus kadar dalam volumetri. Untuk menurunkan rumus kadar, kamu harus ingat lagi rumus kadar di gravimetri. Rumusnya tidak akan jauh berbeda. Nah, kalau yang ingat, tulis di komen ya. Nah, kita sekarang punya bobot titrat dibagi bobot sampel dikali 100%. Yang harus kita cari adalah bobot titratnya. Kita anggap ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang namanya titrasi memenuhi prinsip titik ekuivalen, miligram setara titrat sama dengan miligram setara titrat. Nah, kemudian yang harus kita ubah adalah MGST titrannya. Nah, MGST titrat sama dengan kita ubah menjadi volume penitar dikali normalitas penitar sebagai persamaan yang kedua. Nah, di video sebelumnya kamu sudah lihat MGST titrat sama dengan MG titrat per BST titrat. Nah, di sini berarti kita bisa ubah miligram titrat menjadi MGST titrat dikali BST titrat. Kita hanya pindah ruas saja, kemudian persamaan yang kedua kita masukkan ke persamaan tersebut, sehingga menjadi miligram titrat sama dengan Vp dikali Np dikali BST titrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, karena miligram titrat ini sudah kita sebut sebagai bobot, maka persamaan ketiga akan kita satukan ke persamaan yang pertama. Hasil akhirnya maka akan diperoleh persen zat sama dengan volume penitar dikali normalitas penitar dikali BST zat dibagi dengan miligram sampel dikali 100%. Nah, Fp ada di mana? Selalu dia akan mengikuti di mana volume penitar berada. Sehingga ini akan menjadi rumus
umum kadar volumetrik. Kalau ada rumus-rumus yang lain berarti adalah modifikasi dari rumus berikut ini. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, coba dihitung berapa kadar zat dari soal berikut ini. Ada sebanyak Na2CO3 0,0530 gram yang langsung dilarutkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dititar dengan HCl 0,0985 N sebanyak 5,25 ml. Nah, kalau kamu lihat, berarti jangan lupa, sebelum masuk ke rumus kadar zat, kamu harus tentukan dulu bobot setara dari si natrium karbonat. Nah, cara menentukan bobot setaranya bagaimana? Nanti dicek juga di video berikutnya. Nah, untuk bobot setara dari Na2CO3 ini, kamu harus hitung terlebih dahulu. Kemudian, ketika kamu lihat, antara tadi normalitas dari si NaOH untuk standarisasi dengan penetapan yang sekarang, adakah yang berbeda? Kalau yang tadi untuk standarisasi, kita gunakan penitarnya adalah NaOH. Dan yang penetapan sekarang, kita gunakan penitarnya adalah HCl. Nah, coba nanti di komen juga, manakah yang termasuk ke dalam alkalimetri dan manakah yang termasuk ke dalam asidimetri. Ayo, diingat lagi, kemarin di pendahuluan volumetri yang kedua, kita sudah bahas tentang alkalimetri dan asidimetri. Jadi kamu tinggal cek kembali, manakah yang termasuk ke dalam alkali, manakah yang termasuk ke dalam asidi. Nah, untuk soal yang pertama, saya kasih waktu 3 detik. Silahkan di komen di bawah, kira-kira jawabannya berapa ya persen kadarnya. Ingat, harus dalam 2 digit di belakang koma. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kondisinya juga berbeda dari soal yang pertama. Jadi kamu punya natrium karbonat sebanyak 0,5300 gram, dimasukkan ke dalam labu ukur dulu, kemudian dipipet 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dititar dengan HCl. Normalitasnya di situ 0,0985 N, artinya dia sudah distandarisasi ya. Nah, kemudian dibutuhkan volume sebanyak 5,18 ml. Nah, silakan langsung dicek dalam perhitungan, kira-kira pakai rumus kadar yang pertama atau yang kedua. Oke, saya tunggu komennya. Nah, yang berikutnya di sini ada jenis-jenis indikator. Indikator apa saja sih yang akan kamu pelajari selama di lab volumetri? Nah, yang pertama ada indikator asam dan basa. Tentunya indikator ini akan digunakan pada metode netralisasi. Nah, yang kedua ada indikator pengendapan. Nah, namanya pengendapan, kamu ingat lagi di metode apa sih pengendapan itu atau precipitimetri itu? Nah, jadi untuk indikator pengendapan, kalian akan kenal di metode argentometrik. Ada berapa sih indikator pengendapan itu? Nah, kita bahas nanti di semester ke-6. Yang berikutnya, ada autoindikator. Ingat lagi, zat apa sih yang bersifat autoindikator? Kalau sudah tonton video yang sebelumnya, kalian pasti ingat, apa sih zat yang bisa bersifat autoindikator? Nah, tentunya karena zat tadi berkaitan dengan metodenya yang digunakan adalah permanganatometri. Nah, yang berikutnya ada indikator redox. Nah, indikator redox itu ada apa sih? Ada apa saja? Dan metodenya, karena untuk redox ini ada lebih dari satu, contohnya iodometri, iodimetri, dikromatometri. Jadi apakah indikator redoxnya selalu sama? Nah, kita akan bahas juga nanti lebih lanjut di bab berikutnya. Tapi saya kasih bocoran satu, untuk yang iodometri dan iodimetri, kamu akan kenal salah satu indikatornya yaitu kanji. Nah, apa itu kanji? Nanti coba dicari di dapur ya, apa itu kanji. Oke. Yang berikutnya ada indikator logam. Nah, indikator logam ini berarti berkaitan dengan senyawa-senyawa yang melibatkan logam.
Kalau ada logam, berarti kamu harus ingat lagi metode apa sih yang melibatkan logam. Nah, di sini kita pakai metodenya kompleksometri. Indikator logamnya ada apa saja, kita juga nanti akan bahas khusus di semester genap. Jadi sabar ya. Oke. Yang berikutnya, di sini ada indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa tentunya akan kita pakai selama kita menggunakan metode netralisasi. Nah, di metode netralisasi ini, pengertian indikator asam dan basa itu apa? Indikator asam dan basa sebenarnya adalah asam atau basa organik yang mempunyai perbedaan warna dalam bentuk ion dan juga molekulnya. Biasanya kita tuliskan reaksinya seperti ini, H-in atau si indikator tadi kita simbolkan dengan H-in dalam bentuk molekul, biasanya dia mempunyai warna, contohnya M, warnanya merah gitu ya. Nah, terus ketika dia mengalami disosiasi atau dia bereaksi dalam air, dia akan melepas atau terurai menjadi H+ dan IND- atau indikator min. Nah, biasanya ketika dalam bentuk ion, dia akan mempunyai warna yang berbeda dibandingkan warna pada saat dia dalam bentuk molekul. Nah, pada saat titik akhir atau titik ekuivalen, warnanya yang terbentuk adalah ketika konsentrasi H-in itu sama dengan konsentrasi indikator min. Jadi, nanti kalau kamu contohnya punya PP yang dalam basa dia berwarna ungu, kemudian dalam asam tak berwarna. Nah, pada saat titik akhir atau titik ekuivalen, maka dia akan membentuk perpaduan dua warna tadi, antara ungu dan tak berwarna. Di tengah-tengahnya berarti akan jadi warna, ya betul, merah muda seulas. Oke. Nah, saya akan berikan contohnya. Di sini ada warna-warna dari beberapa indikator. Nah, kita bisa lihat di sini ada perubahan dari beberapa indikator. Contohnya ada methyl violet, ada phenolphthalein, ada bromothymol blue, terus ada bromocresol green, kemudian indikator universal dan juga methyl orange. Nah, yang paling gampang kamu bisa amati untuk yang PP deh, phenolphthalein. Di sini kamu bisa lihat ketika dalam kondisi basah dia warnanya ungu. Ternyata dia bisa mengalami perubahan dari ungu semakin lama semakin asam akan jadi tak berwarna. Nah, kalau kamu punya titran dan titrat, dia pH-nya sekitar pH 7. Nah, kamu bisa lihat warnanya merah mudanya harusnya seulas sekali atau seulas saja. Gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi kalau kamu punya methyl orange. Kalau kamu punya indikator SM, nah dia dalam basa akan berwarna kuning. Dalam asam warnanya merah. Jadi, kalau kamu nanti punya larutan yang TE-nya sekitar pH 4, jadi bisa dilihat sindurnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, jadi warna sindurnya apakah sindur yang kemerah-merahan ataukah sindur yang kekuningan. Jadi bisa dilihat ya. Nah, kemudian kalau kamu kelebihan 1 tetes saja atau yang kita sebut sebagai TB, titik bablas ya. Nah, kalian bisa bedakan nih warna sindur kemudian tahu-tahu jadi merah. Nah, berarti bukan TA lagi yang didapat tapi TB. Oke, ingat-ingat ya. Ini adalah perubahan warnanya. Nah, kalau untuk yang BTB nanti kalian bisa lihat perubahannya dari kuning dalam asam, kemudian biru dalam basa. Nah, ketika titik akhirnya atau titik ekuivalennya sekitar pH 5, maka akan didapatkan warna hijau yang seperti ini. Kemudian kalau kamu punya indikator universal ini sebenarnya apa sih? Jadi campuran dari beberapa indikator. Ada indikator PP, ada MM, ada BTB, ada SM, begitu ya. Nah, jadi akan membentuk gradasi warna seperti pelangi. Nah, biasanya
kalau kamu dari pH yang asam, kamu akan dapat warna merah. Kemudian habis merah jingga, mejiku kuning, terus ada hijau, terus ada biru, terus ada warna nila, dan yang terakhir ada warna ungu, gitu ya. Nah, ini kalau kamu sudah praktek volumetri, biasanya langsung bisa membedakan nih, kira-kira warna merah untuk TA-nya seperti apa, jingganya seperti apa, hijaunya seperti apa, kuningnya seperti apa. Nah, di volume berapa saja kamu dapat titik akhirnya. Nah, tapi karena sekarang kondisinya berbeda, jadi kamu bisa amati dari video-video yang sudah di-share oleh Bu Davi. Nah, yang berikutnya di sini saya akan sampaikan ada yang namanya triac pH indikator. Nah, contohnya ada dari indikator kristal violet sampai dengan timol phthalin. Nah, kemudian di sini juga ada range pH-nya dari pH asam kemudian basa, perubahannya seperti apa? Dan bagaimana sih kita bisa menentukan indikator yang tepat untuk suatu penetapan? Nah, nanti akan saya berikan contohnya atau caranya ketika kita menitar suatu larutan yang TE-nya sekitar pH 7. Nah, berarti apa yang kamu harus cari untuk indikator yang tepat? Nah, cari indikator yang range-nya melewati pH 7. Contohnya di sini kamu pasti akan lihat ada BTB, bromothymol blue. Kemudian kamu akan lihat ada phenol red. Kemudian kamu akan lihat ada M-nitrophenol. Nah, berarti 3 indikator ini bisa jadi alternatif kamu pada saat kamu menitar larutan yang pH-nya sekitar pH 7. Nah, contoh lagi ketika kamu punya larutan dengan TE sekitar pH 4. Nah, berarti kamu tinggal lihat saja di pH 4 ada indikator apa saja. Nah, di sini kamu bisa lihat pH 4 kalau pakai 2,4 dinitrophenol berarti di sini paling ujung. Nah, jadi biar lebih aman kita ambil yang dia berada di tengah-tengah. Contohnya ada bromophenol blue. Jadi pH 4 ada di antara mereka. Kemudian 3,1 sampai 4,4 kamu bisa pakai methyl orange. Kemudian ada BCG atau bromocresol green. pH 4 juga ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 alternatif indikator. Jadi pada saat kamu menitar dengan metode netralisasi, tidak hanya bisa menggunakan satu indikator. Kamu punya alternatif indikator lain kalau indikator yang kamu punya ternyata pada saat itu habis atau mungkin tidak ada atau belum membuat dan lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan indikator yang tersedia, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pakai atau menentukan indikator berdasarkan kurva titrasinya. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, kemudian untuk penggunaan indikatornya, jadi indikator itu digunakan sesuai dengan sifat titrat dan titrannya. Jadi, kalau kamu punya titratnya asam, titrannya basa, jadi perlu dilihat pada pH berapa TE-nya terjadi, begitu ya. Jadi pH larutan saat mencapai titik setaranya pada pH berapa? Nah, bagaimana cara menentukan titik setaranya? Kamu harus pakai lagi rumus pH yang sudah didapatkan di kelas 10. Nah, yang berikutnya, kamu bisa juga menggunakan yang namanya kurva titrasi. Nah, kurva titrasi itu apa? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, ini yang kita pakai untuk menentukan titik setara pada suatu penitaran. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Kemudian ada tugas mandiri. Nah, tugas mandirinya adalah yang ada di handout, jadi silahkan dilengkapi cara pembuatan indikator PP, SM, MM, dan BTB. Silahkan langsung saja ditulis di handout, jadi biar tidak ada tugas lagi, tidak ada
tagihan lagi, jadi silahkan langsung dikerjakan. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah video untuk bab netralisasi. Nanti kalian bisa bahas lagi lebih lanjut atau kita akan lanjutkan lagi di video netralisasi yang part kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.